Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, saya Annisa dari program studi PGSD kelas A akan mempresentasikan materi mengenai BPUPKI dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Presentasi ini membahas peran penting BPUPKI, juga sidang pertama, Piagam Jakarta dan pidato penting. Selain itu, saya akan membahas proklamasi PPKI dan 4 sidang PPKI. Selanjutnya, Piagam Jakarta. Yang pertama, rumusan dasar negara. Piagam Jakarta merupakan hasil kompromi yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua yaitu pada tanggal 22 Juni 1945 yaitu disetujui oleh Panitia 9. Yang ketiga, kontroversi, yaitu terdapat pasal yang kemudian diubah. Selanjutnya, adapun sidang pertama BPUPKI 1. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan Ketua Radjiman Widyodiningrat membahas dasar negara Indonesia merdeka. 2. Usulan dasar negara. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan usulan sebagai berikut. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usulan tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 menyampaikan usulan tentang persatuan, kekeluargaan, dan keseimbangan lahir dan batin, serta keadilan rakyat dan musyawarah. Dan yang ketiga yaitu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan usulan tentang nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, serta internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, pembentukan BPUPKI. Latar belakang BPUPKI dibentuk oleh Jepang, tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Adapun tugas utamanya yaitu yang pertama menyusun rancangan dasar negara dan yang kedua membahas bentuk negara. Selanjutnya, adapun proklamasi kemerdekaan. 1. Pada tanggal 17 Agustus 1945
yaitu Soekarno membacakan proklamasi dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan yang kedua, makna penting yaitu Indonesia merdeka dan berdaulat. 3. Pengakuan dunia, yaitu dimulainya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selanjutnya, adapun pembentukan PPKI. Pertama, pada tanggal 7 Agustus 1945, yaitu dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Yang kedua, tugas utama yaitu mempersiapkan pemerintahan Indonesia. 3. Anggota. Anggota yaitu terdiri dari tokoh-tokoh nasional dengan ketua Insinyur Soekarno. Selanjutnya, adapun sidang PPKI. Sidang pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dasar negara Pancasila yang resmi hingga sekarang. Sidang kedua yaitu pembentukan Komite Nasional. Sidang ketiga, pembentukan kementerian. Dan sidang keempat yaitu pembentukan 8 provinsi. Selanjutnya, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, BPUPKI dan PPKI berperan penting dalam kemerdekaan. Yang kedua yaitu dasar negara Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Yang ketiga yaitu proklamasi, yaitu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peran pemuda. Peran pemuda yaitu turut andil dalam proses kemerdekaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.